saya share lagi. Ya, jadi ini contoh company profile ya. Ini bukan business plan ya. Ini company profile ya. Jadi di salah satu business plan tadi kan harus ada profil perusahaan. Ya. Jadi di sini ada nama CV-nya. Untuk nama CV atau PT atau bidang usaha atau usaha dagang apalah terserah. Silakan Anda bikin sendiri namanya ya. Mau inisial nama kamu, nama pacarmu, terserah, bebas ya. Jadi bikin nama yang unik, yang menarik ya. Ini tahun berdirinya, terus lingkup bidang usaha itu harus jelas ya di company profile ya. Jadi kalau di sini bidang konsultasi bangunan dan lingkungan yang meliputi perencanaan bangunan gedung, pengawasan konstruksi bangunan gedung, ada manajemen konstruksi, ada studi lingkungan binaan, ada studi kelayakan proyek. Ini lingkup bidang usaha. Kebetulan yang kita ambil seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ada data perusahaan, visi dan misi, layanan jasa konsultan, tim tenaga ahli, struktur organisasi, dan pengalaman perusahaan. Jadi company profile ini sebenarnya sebuah informasi tentang perusahaan itu ya. Ini kantornya ya. Ini ada deskripsinya. Jadi terkait dengan lingkup bidangnya tadi itu ada penjelasannya. Di perencanaan bangunan gedung itu meliputi apa aja, perencanaan kawasan kota dan permukiman itu meliputi apa aja, untuk manajemen konstruksi atau manajemen proyek itu meliputi apa aja, itu di lingkungan binaan itu juga meliputi apa aja ya. Terus visi dan misi ya. Jadi misinya apa, visinya apa ya. Itu dideskripsikan dengan singkat dan jelas ya. Jadi misalnya di sini menjadikan perusahaan konsultan bertaraf internasional, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing, berdasarkan profesionalisme, memberikan pelayanan memuaskan kepada pengguna, ya, kerjasama strategi yang dengan pemerintah, swasta, serta kelompok usaha, ya, itu ya. Terus visi di sini untuk caranya untuk mencapai misi tadi, ya. Jadi di sini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sumber daya manusia yang profesional, kreatif, berdaya tinggi, ya, dan bertanggung jawab misalnya, sehingga misi itu bisa tercapai ya. Terus prinsip produk berkualitas, profesional, berdedikasi tinggi, ya, ini standar produknya, ya. Kalau barang lebih mudah ya biasanya standarnya. Terus ini layanan jasa konsultasi, itu tadi berkaitan dengan lingkup usahanya tadi. Terus tim ahli, ya. Jadi ini tim ahlinya siapa, ya. Jadi di sini ada tim ahli, ada direktur, prinsipal arsitek, ada arsitek desain, ada art and creative design, ada civil engineering, ada admin, ya. Ini tim ahli, ya, jelas ya. Silakan Anda, mungkin dari teman Anda, dari keluarga Anda, dari siapa lah yang jelas tim ahli harus sesuai dengan kapasitinya ya. Terus struktur organisasi, jadi jelas ya. Ya, ada leader, ya, pimpinan, direktur, dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing tenaga ahli tadi, tim ahli tadi jelas ya. Yang bikin yang sederhana saja. Ya, yang penting garis koordinasinya jelas. Ya.
Terus pengalaman perusahaan. Nah, ini untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman perusahaannya, ya. Nah, ini mulai didirikan sampai terbit, ya. Ya, kalau masih awal-awal, ya mungkin belum ada nggak apa-apa. Tapi mungkin ada 1, 2 yang pernah dikerjakan lah. Ya. Ini pengalaman perusahaan, ya. Dalam bentuk desain, ya. Jadi visualisasi kalau barang ya mungkin produk-produknya ya. Ya, itu terkait dengan pengalaman perusahaan. Ya. Terus jadi bisa dibuat digital ya istilahnya kalau. Oke, itu contoh company profile. Ada yang ditanyakan? Belum? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, jadi tugas UASnya itu membuat seperti itu atau bagaimana, Ini Pak? bagiannya aja. Ini baru company profilnya. Habis ini saya tunjukkan contoh lengkapnya. Oh, Jadi iya. untuk bisnis plan tadi yang sudah disampaikan kan ada salah satunya profil perusahaan. Ini contoh profil perusahaan. Jadi menyampaikan informasi tentang perusahaannya. Ya, ini poin yang baru poin yang 1 atau 2 ini tadi ya. Gitu ya. Oke, Baik, Pak. sekarang saya tunjukkan contohnya. Nah, ini juga yang pernah dikerjakan mahasiswa dan ini cukup bagus ya. Cukup bagus. Nah, ini bisnis plan. Jadi teknik penyajian ya. Karena ini berupa proposal ya. Harus menarik ya. Jadi harus disetting untuk teknik penyajiannya. Ya, jadi ini bisa juga disampaikan dalam bentuk digital kan ya. Sekarang sudah digital semua kan? Ya. Jadi di sini bisnis plan ya. Ini salah satu contoh ya, Studio Rima ya, interior design, build and furniture spesialis. Jadi ini spesialis di interior berkait dan juga desain pembuatan furniture. Ya, Studio Rima. Terserah lah kamu mau pakai nama apa ya. Nah, ini profil ya. Ini tadi ada profil perusahaan, company profil yang saya tunjukkan tadi. Rencana operasi, analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan dan manajemen, analisis keuangan, langkah pengembangan bisnis. Ya, ini poin kontennya atau diskusinya. Ya. Terus ini profil perusahaan. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan contoh tadi ya. Latar belakang nama, ya, ini bisa diceritakan. Jadi sebenarnya Anda bebas mengemas ya. Yang penting konten yang diminta tadi berkaitan dengan profil, rencana pasar, analisis, strategi pemasaran, perencanaan manajemen, analisis keuangan, langkah pengembangan bisnis itu ya harus jelas lah, harus ada istilahnya, harus lengkap. Teknik mengemasannya, bagaimana bahasanya yang jelas, penyajiannya menarik, terus singkat jelas ya, jangan terlalu banyak bla 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 seperti Anda membuat tulisan dalam Word begitu ya, itu kan nggak menarik ya. Jadi yang penting di bisnis plan ini bisa menangkap dengan mudah gitu loh. Ya, ini latar belakang nama, terus ada latar belakang perusahaan, kenapa perusahaan ini didirikan, ada visi perusahaan, ya, ada misi perusahaan,
Misalnya di sini jelas singkat ya, menjadi konsultan desain yang beridentitas serta terdepan dalam memberikan pelayanan dengan kualitas produk terbaik. Ada identitas, ya, ada pelayanan yang baik. Ya, misinya untuk mencapai visi tadi, yaitu misi. Ya, deskripsi produk, ini produk yang akan dihadirkan, ada desain consulting, ada interior building, ada furniture production, ya ini inti produknya ya. Jadi ada pelayanan, ada consultingnya, ada berkaitan dengan interiornya, ada berkaitan dengan furniturnya. Ini keunggulan produknya, ya berkaitan dengan pelayanan atau service, quality, dan produk variasi atau variasi produk yang dalam bentuk custom mungkin ya. Ini ada manajemen ya, ya owner, direktur ya, ya. Untuk manajemen pun terserah ya, Anda bikin bebas ya, yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya kalau manajemen itu ya, ya. Terus ada rencana operasi, tapi satu hal kalau manajemen ini nanti dilengkapi ada enggak nanti ya struktur organisasi ya, rencana operasinya ya, kantornya di mana, terus ini proses operasinya, jadi step-step seperti apa ya, mulai dari ketemu klien misalnya atau calon klien sampai terjadinya kontrak ya gitu ya, atau bahkan sampai selesai ya. Terus analisis pasar ya, ya seperti apa ya. Ini lebih baik kalau by data ya, bisa Anda cari info dari internet begitu, atau pengamatan di lapangan ya. Terus pengembangan ya. Terus ini target pasar ya, target pasar dulu ya, target pasarnya siapa ya, segmentasi pasarnya ya, strategi pemasarannya seperti apa ya, terus play strategi ya, ada harga, strategi harga ya, atau strategi pembayarannya seperti apa, ada strategi promosi atau strategi pemasaran ya, ya, ada juga promosi ini ya. Ya, ini tadi ada ya perencanaan manajemennya ya, struktur organisasinya jelas ya. Terus analisis keuangan ya. Jadi sumber modal, besarnya modal, sampai cash flow-nya seperti apa ya. Seperti itu ya. Sampai BEP-nya ya. Kira-kira berapa tahun atau sampai dapat berapa proyek ya, sehingga BEP modal bisa kembali. Terus rencana-rencana pengembangan baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Tadi untuk bisnis plan ini dibuat selama 5 tahun ya, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya. Nah, ini ada jangka panjang seperti apa. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan, nanti kita share untuk contohnya banyak sekali kita punya. Ada yang ditanyakan, silakan. Sudah punya gambaran? Ya, silakan. Pak, nanti boleh meminta itu Pak contohnya Pak.
Oke, nanti kita share. Kita carikan yang baik-baik. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau belum ada, kita closing. Habis ini nanti Anda bisa presensi di e-learning ya, saya cek lagi. Dan akan kita share nanti untuk contoh untuk materi, contoh tugas, brief tugas, dan juga video YouTube ya untuk perkuliahan hari ini. Baik, waktu kita sudah habis. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.